Saya ke Pak Zainur. Pak Zainur, kalau kesimpulan Dewas ini tidak ada pelanggaran etik, apakah kemudian ini berpengaruh atau tidak akan berpengaruh ke penyidikan kepolisian nanti? Ya, saya pikir penyidikan itu terpisah dengan proses etik di Dewas ya. Kalau penyidikan ini berhasil untuk menyeret para pelaku pelaku kebocoran yang bisa dijerat dengan obstruction of justice atau juga pasal 36 Undang-Undang KPK, maka menurut saya ini adalah tamparan keras kepada Dewan Pengawas yang bahkan untuk sekadar menegakkan di level etik saja gagal. Saya masih optimis bahwa Polda Metro akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kapolda Metro Jaya adalah ex Deputi Penindakan KPK, jadi sangat mengetahui kasus tersebut dan saya percaya beliau punya komitmen untuk membuat terang semua perkara kebocoran ini, bahkan sudah menaikkannya ke tahap penyidikan. Ini tinggal melanjutkan mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya. Nah, saya berharap Dewan Pengawas membuka diri, Hmm, ya, tidak tertutup kemungkinan Dewan Pengawas membuka kembali proses untuk mengusut etiknya. Bahkan sekarang misalnya ada oke. informasi Dewan Pengawas akan melakukan persidangan etik untuk Johanis Tanak terkait dengan chat dengan Direktur Hukum di Kementerian SDM. Artinya sebenarnya Dewan Pengawas bisa-bisa saja untuk terus ya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik itu dari awal hingga akhir dibuka semua. Nah, tetapi kan kita tahu ya, ini perkara tidak sekadar Johanis Tanak diduga berkomunikasi dengan Direktur Hukum di SDM. Yang lebih serius adalah pembocoran data ya berupa berkas pemeriksaan terkait dengan perkara di Kementerian SDM yang menurut keterangan dari salah satu pihak di internal Kementerian SDM itu dalam video dikatakan itu berasal dari Pak F gitu ya. Itu bukan Pak J begitu ya. Sehingga ya seharusnya Dewan Pengawas tidak mudah begitu saja untuk percaya kepada informasi yang mengatakan sekarang itu berasal dari pengusaha. Pun kalau itu dari pengusaha, pengusahanya dapat dari siapa? Apakah ini dapat dari pihak luar? Tidak mungkin. Ini pasti dari internal KPK. Karena itu adalah informasi pro justisia yang hanya bisa diakses oleh internal KPK dengan level jabatan tertentu atau pihak lain, misalnya para penyidik, Mbak. Artinya gini, kalau memang ada kemungkinan pelapor mengajukan lagi bukti-bukti baru ke Dewas, kasus ini bisa kemudian diselidiki lebih lanjut begitu ya Pak Zainur? Saya tidak terlalu optimis dengan Dewan Pengawas. Kalau proses pidananya di Polda Metro lancar dan berlanjut ke proses penuntutan hingga sampai putusan persidangan, nanti putusan pengadilan tersebut mau tidak mau wajib diikuti oleh proses penegakan etik oleh Dewas. Jadi Dewas terima matang, putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar untuk penjatuhan etik. Tetapi itu kan kemudian seakan-akan Dewas tidak bekerja. Dewas seharusnya ya sejak awal bekerja secara terpisah dengan proses penegakan hukum pidana untuk mencari siapa pelaku pembocoran ya dan apakah benar informasi yang disampaikan oleh orang yang ada di dalam video bahwa beliau mendapatkan informasi itu dokumen tersebut dari F. Itu yang Oke. sebenarnya ingin kita ketahui, Mbak.